Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz, di mana dalam video kali ini kami akan membahas atau kita obrolin perihal ELCB yang kegunaannya sebagai anti sengat. Jangan sampai saat Anda tahu kegunaan dari ELCB tersebut, lalu Anda membeli ELCB tersebut yang harganya lumayan, tetapi saat dipasang ternyata trip lagi, atau jeklek lagi, turun lagi listrik di rumah Anda. Oke, di sini kami memberikan gambaran atau dua gambar ya. ELCB 3 fase dan ELCB yang 1 fase. Kegunaannya ini sama saja, baik yang 3 fase maupun yang 1 fase. Dan pada umumnya kebanyakan juga pengguna listrik di masyarakat kita itu adalah 1 fase. Maka dari itu saya juga baik dari gambarnya juga akan memperlihatkan MCB yang 1 fase saja. Sementara yang 3 fase sebetulnya sama aja, cara merakitnya juga, cara di skemanya di gambarnya tersebut sama aja antara 1 fase dan 3 fase, cuman beda grup aja. Grup 1 fase, grup 2 fase, grup 3 fase, gitu aja ya. Oke, kita lanjut obrolannya, anggap aja lah ini obrolan ya. Contohnya Anda berencana akan memasang ELCB di rumah Anda. Tentu Anda sudah pasti tahu, maka dari itu Anda akan membeli ELCB juga, berarti Anda sudah tahu fungsi dari ELCB tersebut, yaitu untuk pengaman keluarga Anda dari sengatan arus listrik, yang artinya ketika di rumah Anda, diri Anda atau keluarga Anda tidak sengaja ya menyenggol kabel yang ternyata terkupas arus listriknya, dan diri Anda atau orang di rumah Anda tidak sengaja menyenggolnya, yang seharusnya Anda itu tersengat gitu kan, tapi baru nempel sedikit pun ELCB ini sudah ceklek atau trip gitunya. Itulah sekilas penjelasannya. Mungkin Anda juga sudah tahu, maka Anda dengan rencana Anda akan membeli ELCB juga, berarti Anda sudah tahu fungsinya. Cuman permasalahannya, jangan sampai Anda udah beli ELCB ya yang lumayan mahal harganya, ternyata begitu Anda pasang yang tadi saya bilang trip lagi atau jeklek lagi. Nah, biasanya sumber permasalahan dari trip tersebut ya, walaupun tidak ada yang tersengat gitu kan, ternyata kok trip lagi, Anda harus memastikan sebelum dipasang ELCB tersebut, pastikan dulu bahwa jalur instalasi di rumah Anda, terutama arus listriknya ya, tidak ada terhubung ke ground atau ke bumi
atau ke lantai atau ke dinding tembok. Itu udah harus dipastikan. Karena jika instalasi arus listrik di rumah Anda ternyata ada yang menyambung gitu ke ground ya, baik hanya sekedar menempel, itu akan menimbulkan trip. Nah, bagaimana cara supaya memastikan jalur listrik tersebut tidak ada induksi ke bumi ya, atau ke ground, anggap saja ke ground ya, walaupun istilahnya kabel tersebut hanya nempel ke tembok gitu kan, atau ya pokoknya yang ke tembok biasanya itu akan menimbulkan induksi ya, arus listriknya ketika nempel ke tembok itu akan mengakibatkan pengguna menggunakan LCB ini tidak bisa efektif. Nah, untuk memastikan jalur Anda punya jalur listriknya tidak ada induksi ke bumi, induksi ke ground, Anda bisa mempergunakan multitester. Ya, Anda ukur dulu dengan multitester apakah ada hubungan, berapapun itu hasilnya ya, berapapun hasil ohmnya antara arus listrik dengan massa atau ground, tetap LCB ini akan ceklek karena LCB ini dapat memprediksi hingga 30 mA arus konsletnya itu antara hubungan ground dan arus listriknya hingga 30 mA. Contohnya Anda punya multitester ya, saya sarankan si multitester jangan yang digital seperti ini, tapi yang manual gitu, yang mempergunakan jarum ya. Nah, Anda bisa mengukur sendiri, contohnya dari MCB. MCB sebentar saya kasih gambarannya. Nah, ini MCB yang satu pas ya. Anda itu cuman memiliki di rumah itu kan dari meteran, lalu di dalam rumah cuman ada satu MCB, atau Anda memiliki di box MCB tersebut beberapa grup seperti ini, adalah contohnya 8 grup gitu kan. Oke, kita ambil yang paling sedikitnya juga dulu, yaitu satu grup ya. Ini anggap jangan dulu dilihat karena belum terpasang LCB ini, baru dari meteran dan dari ke box sikring, di box MCB itu yang ada 2 grup atau 1 grup atau berapa grup terserah. Nah, jalur yang di sini untuk menentukan apakah ada induksi tidaknya ke ground, dia punya jalur ke distribusi, jalur ke instalasi. Anda lepas saja. Ini lepas, jalur yang ini tuh Anda lepas ya. Anda ambil multitester. Ya. Ambil multitester, ditaruhnya di posisi ohm. Ya, taruhnya di posisi ohm. Saya sarankan yang tadi saya bilang, alangkah baiknya mempergunakan multitester yang digital, analog ya, supaya berapapun nilai ohmnya, induksi antara arus listrik ke ground akan terprediksi. Jadi kabel yang ini Anda lepas, yang ke distribusi, yang ke instalasi otomatis tidak ada listriknya ya. Anda ambil,
Kita ambil contoh, ini adalah kabel yang ke distribusi atau ke instalasi dari MCB ya. Anda lepas ya. Lalu Anda tempelkan ini ke sini, multitester. Lalu Anda yang ininya ke ground. Biasanya di box MCB itu disediakan sudah ada ground ya. Anda tempelkan gitu kan. Anda tempelkan di ground ya, di ground Anda tempelkan ke ground di box MCB tersebut. Jika di meteran multitester tersebut menunjukkan nilai ohm berapapun itu nilainya, berarti jalur listrik Anda adalah terprediksi terhubung ke jalur bumi atau jalur ground, sehingga tidak memungkinkan untuk dipasang ELCB ketika belum diperbaiki dulu sumber induksi tersebut gitu ya. Oke, sudah jelas, mudah-mudahan jelas ya. Tetapi kalau seandainya ini kabel Anda yang ke jaringan instalasi dari MCB sudah Anda lepas, lalu Anda ukur ya, lalu Anda ukur ininya ke ground gitu, ke ground, Anda tempelin ke ground. Ketika di multitesternya tidak menunjukkan nilai ohm, berarti jalur instalasi Anda aman, tidak kena dengan jalur ground, tidak ada induksi ke tanah, tidak ada induksi hubungan ke bumi. Itu berarti sudah aman, langsung Anda pasangin ELCB tersebut. Nah, biasanya sekarang kita bahas, kita obrolin masalah penyebabnya ada induksinya ke jalur instalasi. Karena adanya induksi ke jalur interaksi adanya induksi jalur ke instalasi ya, itu akan membuat trip dia punya ELCB ya. Langkah awal yang Anda periksa adalah stop kontak ya. Yang sering rawan induksi itu adalah di stop kontak. Apalagi yang rumahnya sudah otomatis lah rumah dinding dari tembok gitu ya. Lain cerita kalau dindingnya dari gipsum atau papan gipsum itu, atau papan ada yang satu lagi tuh selain gipsum itu Eternit, kayak Eternit gitu, HRC ya kalau nggak salah ya, bahan Eternit kayak gitu, itu tidak akan menghantarkan induksi walaupun ada yang terluka kabel arus listriknya di dalam stop kontak gitu ya. Yang saya kasih gambaran lagi itu yang rawan itu adalah stop kontak, jenis stop kontak yang mempergunakan embodusnya itu berbahan logam ya, berbahan logam tuh seperti embodus seperti ini. Ini saya kasih gambaran ada beberapa jenis embodus ya. Dari mulai yang putih ini yang biasa embodus dipergunakan untuk AC atau sejenisnya, yang biasanya sih ini dipergunakan untuk di posisi pemasangan outbow ya, tapi ada juga yang kadang-kadang bentuk seperti ini ditanam juga gitu ya. Ini bahan plastik, ini juga ada yang ini udah pada umum nih, embodus ini umum sekali yang bulat begini. Ini juga pasti ditanam di dalam tembok, ini embodus inbo semua ya. Ini yang segi 4. Ini biasanya kayak gini tuh jenis Panasonic, atau mungkin merek lain juga ada yang berbentuk segi 4 kayak gini. Dan ini embodus yang berbahan plat logam. Nah, embodus inilah yang sering rawan listrik menjadi induksi atau arus listrik ada hubungannya ke bumi
Dinding itu termasuk hubungan ke bumi ya. Dinding itu lantai, dinding itu ada hubungan. Karena ketika masang stop kontak, apalagi banyak paralelan di dalam stop kontak ini gitu kan. Secara tidak sengaja waktu pemasangannya itu dipaksa ditekan sehingga sedikitnya ada yang tergores, terkelupas ke dinding dia punya plat ini, maka dinding plat ini ada hubungannya dengan dinding bumi ground. Nah, hal tersebut bisa diketahui ketika waktu pemasangan stop kontaknya, waktu masang dia punya skrupnya di test pen itu kok ada arus listriknya, ya berarti ada yang terkelupas dan menempel di plat ini. Nah, untuk stop kontak hal tersebut dan kejadian tersebut, maka jika dipasang ELCB ya, itu akan trip terus. ELCB ini akan jeklek terus dan tidak bisa dinaikkan. Ya, trip lagi. Maka dari itu ketika Anda memiliki dan niat memasang embodus, ternyata jalur instalasi Anda induksi ya, ada hubungan ke ground, ke bumi, alangkah baiknya Anda periksa di bagian stop kontak terlebih dahulu gitu ya. Stop kontak terlebih dahulu, terutama stop kontak yang mempergunakan embodusnya terbuat dari plat. Kalau bahan plastik ini yang penting tidak rusak, saya jamin tidak akan ada hubungan ke ground atau bumi tersebut ya. Tapi kalau toh ternyata di rumah Anda tidak mempergunakan jenis embodus dari plat ini, tetapi menggunakan salah satu dari jenis ini, tidak ada salahnya Anda cek dulu dalam stop kontak, dalam saklar. Siapa tahu di dalam saklar itu kita tidak tahu bahwa waktu pengupasannya di pangkal sini arus listriknya, kabel yang khusus arus listriknya ternyata ada yang terkelupas sehingga menempel dengan ground dinding dari semenan tersebut. Nah, itu juga akan mengakibatkan ketika pasang ELCB tidak akan berfungsi dengan baik. ELCB tidak bisa dinaikkan di posisi on dan akan trip terus. Jadi sebelum Anda membeli ELCB karena harganya pun lumayan, alangkah baiknya instalasi listrik Anda itu, terutama arus listriknya, kabel yang khusus arus listriknya dicek dulu dengan mempergunakan multitester. Alangkah baiknya juga mempergunakan multitester yang analog, yang mempergunakan jarum. Itu sangat efektif sekali, berapapun nilai ohmnya akan terprediksi. Jadi Anda bisa memperbaiki dulu sebelum beli ELCB tersebut jalur yang menjadi induksi tersebut ya. Oke, itu aja obrolan dari kami perihal menggunakan ELCB. Jangan sampai Anda sudah membeli LCB, hari itu Anda dapat LCB, hari itu Anda pasangkan, hari itu juga tidak berfungsi. Sayang. Jadi lebih baik diperiksa dulu instalasinya. Oke, selanjutnya saya akan kasih gambaran mengenai pemasangan ELCB-nya ya. Tadi permasalahannya untuk jika ada masalah atau untuk menangani terlebih dahulu sebelum dipasang ELCB. Oke, kita lanjut sekarang ke pemasangan skema. Anggap aja gambar ini skema pemasangan ya, tapi saya berbentuk gambar ini supaya Anda lebih jelas. Oke, obrolan berikutnya kita bahas pemasangan ELCB-nya. Jika instalasi di rumah Anda tidak instalasi listrik tersebut, kabel-kabel yang siap dilalui arus listriknya tidak ada induksi ke ground ya. Oke, lanjut ke pemasangan LCB-nya. Ingat LCB tersebut
kapasitasnya sesuai kapasitas listrik Anda. Contohnya punya listrik Anda 2200, ya minimal punya LCB-nya yang 10 ampere. 16 ampere lebih tinggi, lebih bagus, tidak jadi masalah. Yang penting jangan lebih rendah. Apalagi kalau seumpamanya punya listrik 5500, paling tidak memiliki LCB 25 ampere, lebih tinggi tidak apa-apa. Yang penting jangan lebih rendah. Oke, kita bahas sekarang yang ini yang 8 grup ya. Ini saya memberikan contoh, ini adalah di dalam sebuah box MCB atau panel atau ya pokoknya tempat penyimpanan MCB ya. Di sini saya memberikan gambaran 8 grup, 8 buah MCB ya, 8 buah MCB ini. Sebetulnya antara satu MCB, satu grup MCB, dua grup MCB, berapapun grupnya, pemasangan LCB-nya sama aja gitu ya. Jadi dari KWH meter, ini KWH meter ya. Ini biru ini saya kasih gambaran adalah, dan pada umumnya juga biru itu adalah netralnya. Di LCB juga di sini itu udah tertera ya. Ada huruf N, berarti dari meteran masuk ke N ya. Lalu dari meteran arus listriknya, fasenya masuk ke sebelah sini yang tidak ada tulisan ya. Di sini biasanya ada juga sih LCB yang jelas-jelas ditulis ada huruf N, L gitu kan, L1, L2, L3 untuk yang 3 fase. Tapi biasanya kalau untuk yang satu fase N dan L. Tapi di sini untuk merek ini hanya ada hurufan N aja, berarti ini untuk netralnya. Oke, dari meteran masuk netral, dari meteran masuk arus listriknya L. Lalu keluar netralnya di ini terminal ya, di terminal di dalam box itu yang tempat penyambungan non netral ya. Dari keluar dari LCB netral ke terminal dia punya khusus netral ya. Biasanya terminal ini kan berbahan logam ya, dari kuningan ya. Lalu hasil dari LCB ini arus listriknya masuk ke seluruh dari grup MCB ini ya. Biasanya ini mempergunakan sisir atau bisa aja kabel yang pada umumnya suka dibikin letter U gitu ya. Tapi saya sarankan kalau yang membuat seperti yang sudah saya ada videokan, membuat kabel yang untuk ngejumper ini jangan diputus satu-satu begini, diputus terus. Kalau bisa tuh diusahakan begini membuatnya itu terus. Nah, ya. Ada kok di video sebelumnya saya udah pernah cara bikin. Nah, saya usahakan berbentuknya tuh seperti ini, terus aja begini ya. Jadi tidak ada putusnya. Ini lebih bagus dan lebih efektif kejepitnya gitu ya, daripada yang bikin letter U-nya ini satu-satu gitu ya. Letter U-nya dibikin satu-satu. Lebih baik terus aja dibikin seperti ini letter U-nya gitu kan, untuk menjumper di bagian ini. Oke. Dari LCB yang keluarnya udah masuk di paralel di MCB, lalu dan siap untuk menuju ke masing-masing pembagian distribusi ya. Nah, jika ini udah aman, sudah Anda pasangkan, posisi MCB ini Anda on-kan dulu, off-kan dulu, turunin. Silahkan Anda coba naikkan dia punya MCB LCB ya, tuas LCB ini Anda naikin. Coba Anda naikin satu-satu dari grup ini. Anda naikin satu aman, naikin satu aman, naikin satu aman, naikin satu aman, naikin satu aman terus. Nah, ketika seluruhnya tidak menimbulkan trip ke sini, berarti jalur instalasi Anda ini yang sudah hasil Anda pemeriksaan dari awalnya emang betul tidak ada induksi. Jadi aman gitu ya. Tetapi kalau seumpamanya
Begitu udah dibikin seperti ini, Anda naikin satu-satu gitu, ternyata pas kebetulan ada salah satu MCB tersini, begitu dinaikin LCB ini trip turun ceklek, berarti jalur itu bermasalah, ada hubungan induksi ke ground. Anda tinggal periksa, Anda tinggal cari gitu kan. Ya tadi yang carinya awalnya sudah saya jelaskan, biasanya permasalahannya di situ. Oke, ini untuk yang LCB satu fase dan digunakan untuk 8 grup. Di dalam box itu ada 8 MCB ya. Coba Anda lihat ini. Nah, ini yang 2 grup, sama aja, sebetulnya sama aja, penggunaannya sama. Dari meteran seperti biasa, netral masuk ke LCB netral, keluar ke terminal dia punya netral. Ya, dari meteran masuk ke LCB, dari LCB keluar langsung jumper ke MCB yang 2 biji ini ada 2 grup. Lalu ini hasilnya menuju ke masing-masing dia punya jalur yang sudah Anda tentukan. Ya, seperti tadi saya jelasin, cara ngetesnya ya silahkan Anda seperti yang tadi. Sama aja ya. Astagfirullah, maaf banget ini saya jatuh kameranya. Karena ini saya deketin, taunya jatuh. Oke, gitu aja. Kalau Anda nanti butuh skemanya ya, baik yang pembagian seperti 8 grup atau 12 grup sama aja sebetulnya ya. Seperti ini gitu kan. Atau yang 2 grup cuma 2 biji sama juga. Atau ada satu lagi yang cuman pas kebetulan Anda di rumah Anda dari meteran ke dalam rumah itu cuma dipasangin satu MCB gitu kan, sama juga cara pemasangannya sama juga. Atau nanti saya lampirkan di video terakhir ya, skema gambaran seperti ini saya tampilkan. Oke, lanjut Anda tonton sampai habis ya, itu akan saya tampilkan gambar-gambar sebagai berikut ini. Oke, terima kasih Anda telah menyimak. Semoga obrolan ini bermanfaat ya. Anggap aja obrolan lah karena panjang lebar, tetapi dari panjang lebar tersebut mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda. Terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah yang sekarang ini lagi semaraknya ya, COVID-19. Semoga Anda dan keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa kami memohon dukungannya bagi Anda yang belum subscribe channel kami, tolong klik tombol subscribe, atau kira-kira ada video-video di beranda kami yang sekiranya Anda ada manfaatnya, silahkan Anda tonton, silahkan Anda like, atau jika perlu Anda share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.